Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Gro dan ini istri saya Buya, Selamat selamat datang datang di di rumah rumah Growia. Growia. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semuanya? Tamu-tamu kita Iya, udah 2 minggu lebih ya iya. kita ngupdate alhamdulillah. video. Terus tadi aku baru baca kan di IG ya. Biasanya ibu-ibu mah cuma tahu berita tuh kadang dari postingan IG. Jadi terakhir tuh ada yang ngepost gitu ya. Salah satu lumayan banyak sih followernya selebgram bilangnya tuh 70.000 orang gitu ya, 70.000 perempuan usia subur memilih untuk child free. Ya kan yang tadi aku share ke kamu kan gitu. Nah itu menurut kamu gimana tuh? Child free itu kan artinya dia nggak mau punya anak tapi dia menikah kan? Mau menikah tapi nggak mau punya anak gitu ya? Yep, betul. Itu memang sebuah fenomena kekinian ya, yang bahkan bukan cuma soal child free aja. Orang sekarang nikah tuh kayak sebatas 3 tahun 4 tahun. Bahkan ada tren kan 2022 memilih nikah muda, ternyata 2024 udah jadi janda muda. Banyak yang gitu tuh tren. Jadi kita mau ngomongin apa nih? Kita ngomongin fenomena gitu ya? Iya, fenomena tren viral gitu ya? Karena emang banyak banget hal yang dengan adanya dunia digital seperti sekarang, harus berita kan cepet ya, datang sih berganti. Kadang tuh sampai pusing gak sih? Ya Allah. Kalau jadi itu banyak kan yang share bilang, aduh ini adalah waktu Indonesia bagian overthinking. Ya overthinking itu kan banyak mikir karena terlalu banyak informasi yang masuk. Jadinya ya ikut-ikutan berpikir gitu kan. Nah tadi kan membahas soal fenomena child free, terus soal pernikahan juga dan sebagainya. Seperti juga kita bahas kan tentang alasan tujuan pernikahan tuh di video kita yang pertama banget. Jadi emang child free itu sebenarnya apa sih? Ada yang salah nggak sih sebenarnya? Kalau menurut saya sih child free nggak ada yang salah. Kenapa kok nggak ada yang salah? Karena sebenarnya dia tuh takut nggak sih? Iya, jadi diawali dari ketakutan. Tapi kalau kita telisik lebih jauh lagi, sebenarnya mereka itu sudah paham nih tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Karena mungkin mereka melihat tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua itu sulit, dan biasanya mereka ini punya luka batin di masa lalu ya terhadap pendidikan orang tuanya, sehingga akhirnya dia memilih daripada nanti gue punya anak nih terus ternyata anak gue nggak bisa gue rawat, nggak bisa gue didik dengan baik gitu, dengan tanggung jawab yang begitu besar, yang begitu kompleks, ya akhirnya mereka memilih ya udahlah gak usah punya anak dulu, ataupun yaudahlah gue mendingan nikah tapi nggak mau punya anak gitu. Karena mereka paham, mereka sudah tahu nih kebutuhannya, gue butuh nikah. Ketika gue butuh nikah, gue pengen nikah, gue tahu gue punya tanggung jawab, konsekuensinya. Dan menurut mereka gue bisa nih ngejalanin tanggung jawab gue ketika gue menikah. Tapi ketika sudah menikah, punya anak, tanggung jawab tambahan dong. Ibarat kata lu udah istilahnya udah dapat tanggung jawab nih sebagai ketua parpol, terus tiba-tiba ditawarin lagi buat jadi Menko. Terus setelah jadi Menko mungkin jadi jabatan-jabatan lain, lu udah tahu dong multiperan posisinya, tanggung jawabnya seperti apa. Dan kita harus bisa memanage itu dengan baik kan. Dan mungkin mereka berpikiran, gue kayaknya nggak sanggup nih jadi orang tua, makanya gue lebih milih child free lah. Itu lebih mending. Kenapa? Karena dia tahu tanggung jawab dan tujuannya. Banyak juga orang yang udah nikah, terus nggak sedikit juga kita dengar kabar ketika orang udah nikah punya anak banyak, suaminya hilang atau istrinya hilang, ninggalin tanggung jawabnya. Itu malah lebih parah ya, gitu ya. Iya, makanya maksudnya udah ada generasi selanjutnya gitu. Makanya tadi kamu bilang ya masih mending sebenarnya, nggak ada yang salah gitu dari pilihan child free. Cuman emang ya tadi balik lagi ke value-nya si orang itu, tujuannya si orang itu, tanggung jawabnya apa, ya tujuan hidupnya dia itu apa gitu. Kalau memang tujuan hidupnya dia cuma sebatas bersenang-senang, having fun, terus menjalani hidup dengan baik, ya mungkin punya pasangan aja udah cukup gitu. Nanti pasti akan ada suatu masa, suatu titik ya, karena mungkin mereka belum lihat ini ketika jadi orang tua, ketika misalkan jadi sudah memasuki usia senja, fase kesepian bahasanya. Makanya kalau dilihat ya, waktu itu saya aku juga pernah mikir dulu gini, ketika ada hitung-hitungan kalau nggak salah, kalau satu keluarga punya anak cuma 2,
punah maka ya iya kamu bilang itu tuh. akan punah. Maka keluarga itu di keturunan keberapa dia akan punah. Jadi kalau kita bikin diagramnya tuh di keturunan berapa itu akan Kalau cuma punah punya 2. kalau cuma punya 2 anak. Sedangkan kita disuruh KB tuh. Nah, KB kan karena kan 2 anak aja bener ya, cukup gitu karena ya. kan tujuan KB apa? Membatasi lonjakan Mengurangi, penduduk iya, ya. mengurangi populasi, maka disuruhnya 2. Iya. Maka kalau dari hitung-hitungan itu, kalau mau generasinya ada nih, jadi ada tapi minimal banget, yang penting masih ada sampai akhir zaman itu minimal 2,8 bilangan. 3 gitu ya. Iya, 2,8 kan manusia nggak mungkin jadi 0,8 dong. Iya kan? Jadi Jadi kalau nggak dibulatkan ditarik 3 gitu ya. Ditarik jadi minimal 3 anak kalau memang mau keturunan itu punya fase keberlanjutan. Maka ketika dari 3 itu pun kayak misalkan nih, kalau kita flashback lagi, kita mikir dulu mungkin kita waktu kecil, generasi milenial mungkin ya, ketika kecil, ketika lebaran pulang kampungnya seru ya. Kayaknya seru di mana rumah nenek itu banyak saudara. Nah, bayangkan ketika nanti kita nih yang sebagai nenek, ya kan lagi lebaran pulang kampung nggak ada yang pulang makannya. Iya, nggak ada yang pulang, ataupun yang pulang cuma 2 ataupun 3 orang atau gitu sekarang kan. mungkin kalau yang anak-anaknya sudah usia sekolah juga kerasa kan. Iya. Kayak mungkin ya teman-temanku tuh anaknya tuh udah usia sekolah, terus nanti dia kan anak apalagi sekolahnya yang swasta gitu misalnya, itu pasti di atas jam 12 siang juga belum pulang. Itu ada waktu lumayan free banyak tuh kayak ngerasa kemana lagi ya, gue ngapain lagi gitu ya. Iya. Itu memang apa sih namanya tadi ya, masalah child free dan sebagainya, karena mereka cuman sebatas ya bahasanya kan. Kalau mungkin dia juga salah satu child free adalah mereka adalah yang menganut misalkan nggak ada pacaran setelah menikah. Banyak juga yang kayak gitu kan, sehingga ketika mau nikah ya gue pengen pacaran dulu lah, lama-lama lah, orang pacaran sampai belasan tahun berduaan aja, jalan-jalan kemana, karena kan nggak mau direpotkan ya. Nggak mau direpotkan, bahasanya jalan-jalan berdua aja mungkin udah banyak tentengannya ya, oleh macam-macam, tambah punya bayi kan macam-macam, ada lebih bawaan lebih banyak lagi kan. Dan terkait tadi ya soal Pernikahan, child free dan sebagainya, itu juga kan bagaimana kita melihat sesuatu, bagaimana kita melihat peran, dan bagaimana kita berbagi peran kan itu penting. Bisa jadi mereka nggak mau jadi orang tua karena mereka ngerasa anak itu didikannya cuma buat ibu nih, perempuan, atau mungkin laki-lakinya ngerasa anak itu nafkah itu cuman hanya dari orang tuanya, dari ayahnya. Padahal kan tadi kan ketika kita mau mungkin diskusi lagi, yang dimaksud nafkah itu apa sih, rezeki itu apa sih, apakah memang selalu berupa uang dan sebagainya, kasih sayang seperti apa, dan tanggung jawab porsi ibu seperti apa ya, seperti kalau apa. yang tadi sih bilangnya ya karena pilihan child free makin banyak tuh karena rumahnya mahal, pendidikan mahal, makanan sehat mahal, terus apalagi yang mahal ya gitu. Semuanya sekarang tuh ekonomi kita kan terpuruk gitu ya, jadinya semuanya mahal, jadi ada ketakutan tidak bisa memberikan yang terbaik gitu buat anak-anaknya. Udahlah nanti aja lah, daripada mungkin dia juga ada trauma sebelumnya kan melihat makanya tadi orang tua ke atasnya gitu. apa sih namanya, soal ketakutan tadi, mereka secara perempuannya udah bener nih melihatnya. Ada ketika jadi orang tua ada tanggung jawab lebih, memenuhi kebutuhan lebih dan sebagainya. Cuman maka itu di background lagi tuh tadi, misalkan ketakutan pendidikan, biaya pendidikan mahal. Tujuan pendidikan itu sendiri apa sih? Apakah tujuan pendidikan itu memang membuat menciptakan anak yang kalau di Islam solih dan solihah, yang berbakti pada orang tua. Bahkan tujuan pendidikan nasional itu cuma beriman dan bertakwa, iya nggak sih? Pernah baca nggak? Ada loh. Tutwir Handayani sih artinya apa sih? Bukan, ada tujuan pendidikan nasional tuh itu loh, beriman dan bertakwa. Iya, maksudnya gitu. Itu bukan tadi tujuan anak disekolahkan itu apa? Bukan untuk mencari kerja loh. Itu yang pertama. Dan yang paling terpenting, tujuan anak sekolah itu bukan untuk melemparkan tanggung jawab. Iya benar sih, aku sepakat sih kalau itu kok. Bukan untuk melemparkan tanggung jawab ya. Terus apalagi misalnya? Iya, jadi misalnya tadi kan sekolah tujuan. Alasannya kan alasan apa gitu. Kita misalkan orang tua kan juga, gue pengen anak gue lebih beriman nih, maka karena tujuannya anak ini jadi lebih soleh dan solehah, maka pilihannya nanti ada di sekolah Islam ataupun pesantren dan sebagainya. Tapi ingat tadi kan, ketika memang tujuannya itu ada melimpahkan tanggung jawab, bukan mencari partner pendidikan yang betul, partner mendidik, ketika tapi melimpahkan tanggung jawab, otomatis biaya akan besar. Kenapa ya? Karena diurusin makannya, diurusin kesehariannya, setengah hari diurusin sekolah. Maka sama aja kayak lu mempekerjakan orang untuk di rumah untuk kerja, tapi ini kerjanya di mendidik sekolah, mendidik anak, dan orangnya gak cuma satu, ada guru ini wajar dong, mahal dong. Iya, kayak lu punya perusahaan minimal, misalnya kayak di SD itu aja ada guru akhlak, ada guru umum, terus ada guru apa sih namanya satunya lagi tuh,
ya saya guru bimbingan Qurannya belum, terus nanti ada guru olahraga Guru belum dan karakter sebagainya. ya. Guru karakter belum, itu ada 5 Belum lagi ini ekskul. Iya, sekolah itu kan sama aja kayak lo mempekerjakan 5 orang gitu kan selama full day. Maka ya Wajar kalau itu ketika misalnya biayanya jadi mahal dan mahal. sebagainya. Makanya tadi ketika sekolah pilihan adalah pendidikan, nanti akan kita bahas di segmen tertentu ya sekolah, karena intinya itu bukan merupakan tanggung jawab. Terus tadi misalkan makanan sehat. Nah, makanan sehat ini apa sih namanya? Balik lagi tujuannya. Kenapa bisa kan? mahal makanan sehat? Kenapa bisa mahal? Padahal Karena kan makanan sehat itu bisa mahal karena apa? Kebanyakan orang tua nggak mau ribet. ya, padahal makanan sehat itu kata Rasulullah juga kan bilangnya makanan yang baik adalah yang paling dekat. Yips. Dan nggak usah yang susah gitu ya. Apa sih namanya, orang-orang sekarang tadi ngikutin tren makanan sehat itu yang kayak di IG, bayi dikasih makan apa sih namanya yang kamu bilang tuh sari-sari, istilahnya bukan gizi berimbang ya istilahnya, apa sih, sampai diet aja kan ada macam-macam gitu, hanya berdasarkan Pola hidup sehat tuh banyak macamnya kan ya. Aduh kalau udah ngikutin Iya, itu sehat bahkan, ala mana gitu. mohon Ya. maaf nih, yang apa sih namanya, yang orang yang mengaku apa sih namanya terkait Tibun Nabawi juga latar belakangnya bukan apa sih namanya, belum ada latar belakang dokter dan belum apa sih namanya, belum tervalidasi secara ilmiah, itu udah berkorban banget nih soal penyakit ini harus begini terlepas dari memang mungkin itu manjur dan sebagainya. Tapi ada salah satu ulama juga di Indonesia gitu, ketika pandemi dia mencari obat untuk penyakit COVID ketika itu kan, dan dia pun ada penelitian ilmiahnya gitu, jadi nggak cuma sebatas ini sunnah, tapi dicari juga penelitian ilmiahnya Karena gitu. kan ya, Karena apa sih namanya, iya di Ya, zaman segala sekarang sesuatu segala sesuatu harus ada ahlinya. kan dan sebagainya. Apabila Nggak boleh sebuah urusan, ngikut-ngikutin. apabila sebuah urusan tidak diserahkan pada ahlinya, tunggul kehancuran gitu ya. Jadi apa namanya, Itu tadi balik ke makanan. pendidikan mahal, makanan sehat Segini, mahal. kalau makanan sehat, kalau ketika makanan sehat itu kita bilang makanan sehat itu mahal, maka jangan salah loh, ini sama aja kita ngomong Allah itu nggak adil. Kalau emang sehat itu harus mahal, nggak boleh ada orang miskin dong. Iya. Ya nggak boleh ada orang miskin. Buktinya istilahnya orang di India, orang Indonesia yang mungkin rumahnya kumuh dan sebagainya nggak gampang sakit. Imunnya makan kuat. pecel lele aman ya. Iya. Padahal nyuci piringnya cuma 1 Iya. ember. Itu maksudnya apa sih namanya, ketika emang sehat apa sih namanya, makanan sehat itu mahal ya. Maka tadi aku bilang bahwa yang mahal itu bukan sehatnya, tapi nggak mau ribetnya. Misalkan orang nggak suka amis nih, yaudah aja bentar aja pakai tuna. Padahal protein tuna sama apa, tongkol ya, Kembung, salmon salmon sama kembung, banyak kan kembung itu ya. dan sebagainya. Lebih murah mana? Kembung. Cuman masalahnya apa? Tuna gampang diolahnya, nggak ribet, nggak bau, nggak bersihin macam-macam. Standarnya sekarang tuh jadi berubah dengan standar TikTok. Ada video lucu ya, standar TikTok gitu. Kayak ya kebanyakan melihat video akhirnya pengennya yang tren ini sehat itu yang makannya yang raw food, maunya mentah-mentah tapi yang kayak salad-salad gitu, padahal karedok juga mentah itu. Iya makanya, dan apa Murah. namanya, hanya karena orang males mau makan, nggak mau ribet ngelepehin biji, jadilah anggur muscat yang tambah biji, itu ujung-ujungnya ya. ternyata berbahaya juga dan GMO sebagainya. Jadi gitu ya banyak. jadi Jadi sekarang tuh apa tuh kata kamu tuh, ekonomi tuh ngikutin apa, marketing itu ngikutin pasar, membuat ya, Yep, membuat betul. kebutuhan. Ya jadi memang marketing era sekarang itu lah ngebuat, kalau dulu kan ada kebutuhan dibuat produk, kalau sekarang ada produk dibuat kebutuhan. Iya, kalau dulu kan orang makan anggur ya memang ada bijinya gitu kan. Sekarang anggur tuh maunya yang manis, nggak ada biji, tinggal lep-lep, itu gimana coba? Ya akhirnya sampai di rekayasa tuh genetiknya Iya, maksudnya. dan karena apa sih tadi, karena orang maunya nggak mau ribet, nggak mau apa, sehingga ya muncullah tadi biaya apa sih namanya, makanan sehat Jadinya itu mahal. mahal. Terus baik lagi tadi yang faktor ketiga soal apa, tempat tinggal. Tempat tinggal mahal. Tempat tinggal mahal. Nah, tempat tinggal mahal ini sama juga, tujuan kita Punya rumah apa? punya rumah itu apa? Tujuan punya rumah itu apa? Misalkan punya rumah tujuannya supaya dekat. Supaya nggak ditanya lagi, kemarin kan bilangnya gitu. Iya, nggak ditanya lagi. Nggak ditanya kapan punya rumah Soal gitu. apa sih, soal posisi ya. Rumah kan sebenarnya kalau dibilang rumah mahal kan, yang mahal itu rata-rata di pusat kota. Iya benar. Dan orang-orang rata-rata pengen punya rumahnya di pusat kota. Tujuan rumah di pusat kota tuh apa? Tujuan kita tuh pengen banget punya rumah di pusat kota tuh apa? Misalnya oke lah, karena biar Ya nggak mau lah tinggal di desa. biar misalnya kayak biar dekat ke kantor gitu kan, misalkan biar dekat ke kantor dan sebagainya lah.
itu tujuan besar keluarganya apa sih sebenarnya? Kerja atau apa? Kalau tujuan keluarganya hanyalah berfokus pada ayah yang kerja atau ayah ibu dan yang kerja, ya maka pilihannya di kota memang. Karena visi utama keluarganya lah kerja gitu kan. Ya nggak sampai bapak, anak, menantu semua Jadi kerja. semua ya. Dijadiin semua itu jadi ini Iya, apa kerja standar kerja. parenting baru. Betul. Astagfirullahaladzim. Mak boleh jelek cupu tapi anaknya jadi semua Jadi menantunya. semua ya, memang negara kita tuh lagi susah ya, sampai Itu bapaknya ya. dan kerjaan anaknya. Nah, makanya itu apa sih namanya tujuan punya rumah di pusat kota tuh apa? Karena kan ketika misalkan kalau kayak kita nih, kita milih minggir ke desa, kenapa? Karena kita tahu gitu ya, anak butuh tumbuh kembang apa sih? Ya 5 tahun pertama butuh fisik yang bagus, tumbuh kembang yang bagus, udaranya mesti yang bagus, makanan raw food tadi, makanan Lebih raw mudah food didapat. lebih mudah didapat, harganya juga lebih Jauh murah, lebih murah. dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Maaf ya, tadi terputus soalnya Panas handphonenya. handphone yang dipakai buat merekam panas, jadi kita lanjut lagi ya. Jadi kita ngobrolin soal tadi ya, istilahnya rumah mahal dan sebagainya, itu bagi ya tergantung tadi tujuan apa sih namanya, Balik lagi ya. balik lagi ke tujuan si keluarganya gitu ya, punya rumah di pusat kota tuh apa gitu yang mahal sebenarnya. Kalau kita kan tadi kan dibilang kita mah beli di desa karena tadi supaya bahan-bahan makanan yang lebih luas, lebih murah, terus juga fisik anak-anak juga sehat kan, udaranya sehat, tidak seperti di lebih luas kota gitu ya. Kayak gitu. Dan apa namanya, Terus selain child free, kalau tadi ya nyambung ke tentang child free, sebenarnya sebelum child free punya anak harusnya nikah dulu ya. Banyak juga fenomena nikah tuh. Kalau umur kita tuh sekarang dihitungnya muda nggak sih? nggak tahu sih 3 bulan. Kita masuknya tuh generasi apa sih, milenial. Aku tuh nggak hafal lagi Gen Z, Gen Y tuh ya pokoknya milenial, baby boomers ya. Pokoknya tahun 90-an tuh termasuk yang kalau kita aja anaknya udah usia 5 tahun ya. Yep. Ya berarti ya lumayan lah, masih 30 plus tuh. Tapi Betul. ya udah beberapa cerita gitu ya, kan ibu-ibu mah senangnya sharing gitu ya. Udah ada beberapa cerita yang pernikahannya udah sedang mengurus ke pengadilan. Iya, dan itu fenomena sekarang kan, pernikahan itu kan yang tadi pas di awal dibilang ya, ada tren di media sosial gitu, dengan nggak tahu bangga nggak tahu apa sih, karena dia bilangnya ya tadi 2020 menikah, 2020 ternyata jadi single parent, dan videonya itu Nikah muda terus jadi janda muda gitu. yes, rata-rata jadi janda muda dan sebagainya, dan kayaknya sekarang predikat janda muda pun ya jadi sebuah kebanggaan sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalkan predikat janda mudanya bisa tampil lebih seksi dibandingkan, atau lebih cantik dibandingkan sebelum nikah. Trennya sekarang kayak gitu, istilahnya before after lah ya bahasanya, dia bikin tren video kayak gitu. Dan ya tadi ketika nikah itu kira-kira apa ya kebanyakannya itu sih kalau dari catatan apa sih namanya, karena kan agama, ada temen yang cerita pun bukan cerita ke aku, pasti cerita ke dia juga, nih apa sih sebenarnya gitu tuh yang melatar belakangi banyak perceraian tuh apa gitu, sampai orang-orang terdekat tuh juga ya gitu punya masalah problem di pernikahan tuh bukan yang cuma kecil gitu, ternyata tuh sampai harus diselesaikan di pengadilan gitu ya. Iya, itu banyak. Jadi kayak apa ya, akar masalahnya tuh apa sih sebenarnya tuh? Akar masalah Kebanyakan kalau di data yang kamu dapat apa? iya, jadi ya namanya pengadilan kan, ya kita tahu lah ya, orang bisa yang penting apa aja alasannya, yang penting gue bisa cerai, bahasanya kayak kita kalau lagi berperkara Tapi disahkan. macam-macam. Maksudnya diiyakan gitu loh, maksudnya valid gitu alasan kayak gitu boleh. Yang tahu isi hati orang, yang tahu pikiran dan rumah tangga orang siapa? Kita sendiri sih. Iya kan, yang memutuskan siapa? Hakim. Ya hakim cuma bisa ngambil putusnya yang dari yang diceritakan. Oh iya, aku pernah dengar namanya sih. Pengadilan kayak gitu, hakim ya ngambil keputusan dari yang diceritakan dari para pengadu dan teradu. Tapi aku bahkan pernah dengar kalau misalnya alasan satu dia minta menggugat gitu, kalau perempuan kan menggugat ya karena belum jatuh talak. Yeah. Karena jatuh talak itu ada di laki-laki kan. Yes. Mau gimana caranya dia sampai nggak ada omongan kata ya gue ceraiin lo gitu, ya nggak akan pernah bisa cerai gitu ya, statusnya nggak jatuh talaknya. Nah itu karena nggak bahagia tuh pun salah satu kan nggak bahagia itu kan ini ya. Makanya apa gitu kayak masih masih abu-abu banget gitu ada yang loh. bilang ekonomi, ada yang bilang macam-macam, dan dibilang faktornya nggak bahagia pun ketika ditanya nggak bahagia kenapa, dia nggak bisa, orang-orang rata-rata nggak bisa memperinci. Ya maaf guys,
Udah. ininya panas. Jadi ganti gadget Ganti deh. gadget lagi buat Bismillah ya, Bismillah. mudah-mudahan Nggak ada lancar. masalah. Amin. Nih. Itu tadi apa faktor-faktor penyebab Faktor perceraian. Itu memang apa namanya, boleh dikatakan apa ya, Faktor yang kita cari sendiri. jadi memang apa, perceraian itu ada dua, Kita yang cari masalah. ada dua kemungkinan yang memang benar-benar tujuannya beda. Mm-hmm. Jadi tujuan masing-masing pasangan berbeda. Nah, Atau kenapa nikah ya? Aku bingung jadinya. Kalau Ya, dia karena- punya tujuan beda bisa nikah gitu ya. iya, karena ya, Yang apa penting sih nikah. namanya, bukan yang penting nikah ya, karena pada saat awal mungkin mereka nggak saling memahami, nggak Nggak saling declare juga kali ya. mendeklar, atau mungkin ada yang beranggapan apa, nanti jika nikah mungkin dia bisa berubah. Oh iya. Mungkin nanti ketika mereka bisa lah nanti Kita istilahnya- bukan agen perubahan Ah. pasangan kita sih. iya, makanya bisa berubah dan sebagainya. Atau yang kedua, dua-duanya nggak punya tujuan. Jadi ibaratnya gini, Ketemu nih misalnya 2 orang. yang satu pengennya ke Surabaya, satu pengen Jogja, berangkat dari Jakarta. Sama kan, tapi yang penting ke timur. Iya, makanya kan dia nikah dong, sama dong. Sampai di Semarang, Sama-sama pengen nikah lah berarti kan. enggak, sama-sama arah tujuannya ke arah timur Indonesia, ke arah timur Pulau Jawa, ya kan. Berangkat dari Jakarta, Sampai Semarang. bareng dong sampai Semarang, cerai. Ya, Ya pisah. satunya ke Jogja, bawah ya. iya satunya ke Jogja, satunya ke Surabaya, misalkan, ya kan. Terus atau sama-sama nggak punya tujuan, pas lagi di Jakarta, lu mau kemana nih? Jalan-jalan aja dulu. Enggak, masih jadi ngeliat, bisa kayaknya enak tuh naik di situ, naik ke di situ. Oh kayaknya nikah enak deh, orang pada nikah Terus tuh gitu rata-rata. istilahnya, oh yaudah kayaknya di situ kayaknya kan, kayak kita pernah naik angkot, nih ngelihat apa sih namanya, angkot lain, enak banget tuh dia nyelip bisa cepet duluan. Iya, aku sekolah gitu ya di Jakarta. Iya, misalnya pernah ngerasain kayak gitu kan, enak Iya. banget tuh angkot Apalagi bisa kalau hari nyelip. Senin ya. Apalagi kalau misalkan Dapat angkot yang abangnya pinter. apalagi kayak misalkan nih, orang KRL atau orang Transjakarta, enak banget tuh tujuan Nambo, misalkan kayak lega. Dan sebagainya. Kita nggak ada tempat duduk gitu nggak ada ya. tempat duduk, sehingga itu karena kita udah punya tujuan, kita tahu di tempat emang tujuan kita ini ya KRL nggak nyaman, yang pertama nggak nyaman. Tapi ketika orang nggak punya tujuan, sempit, pindah aja Pindah kayak yang aja. ke lega gitu kan. Pas lagi pindah ke lega, Yang penting naik kereta. pas lagi pindah karena nggak punya tujuan, ada dua kemungkinan. Di tengah perjalanan ngeliat ada yang enak, ada yang bagus, ngeliat dari jendela, ada makan enak tuh, turun ke stasiun beli makanan. Atau pas sampai ujung, pas udah nyampe ujung nih sampai stasiun Nambok, Gua kenapa nyampe gua ada di sini? sini ya, ngapain gua kesini ya, balik lagi ke belakang. Mungkin itu kayak gitu, analoginya gitu ya. analoginya gitu ya, ketika nikah mungkin ada perceraian dan sebagainya. Itu mungkin ya tadi nggak ada apa, tujuannya berbeda. Terus yang kedua, sama-sama nggak ada tujuan. Makanya tadi kan kamu tanya, ketika memang tujuannya berbeda, kenapa dia awalnya memutuskan nikah? Ya karena memang belum tahu kan. Ketika ketemu cuma bilang ya Suka gitu, bukan, ketertarikan. lu mau kemana? Mau ke timur, arah timur Pulau Jawa. Aku sama dong, gue juga ke arah timur Surabaya. Nah, kamu nggak bilang kamu mau ke timurnya kemana? Timur itu bisa Jogja, bisa Surabaya, nggak bisa Banyuwangi. dikomunikasikan gitu kan Nggak- intinya. bisa jadi nggak dikomunikasikan, bisa jadi dua-duanya juga sebenarnya nggak tahu. Pas lagi di perjalanan ada WA, ada macam-macam. Wih, di Surabaya aja lebih enak, Jogja aja lebih enak, gitu kan. Pas lagi di perjalanan nih, buka medsos, wih ada yang baru nih, tempat Ke yang bawah, kasih Jogja ngikutin sebagai- kebanyakan jadinya. ngikutin kebanyakan Ya balik jadinya. lagi ya, jadi ternyata tuh Jadi keluarga pasangan ini adalah pasangan yang sesuai dengan standar TikTok. ada lagi ya standar TikTok. TikTok. Iya, jadi yang udah kita bahas nih, child free, terus perceraian Benar, usia muda. Nah, terus itu ternyata ya ada hubungannya tuh sama trennya. Maksudnya Iya, emang sama-sama apa? Karena kan tadi di akhir zaman itu waktu semakin cepat, kita menerima berita juga semakin semakin cepat ya. Semakin cepat terima berita, semakin cepat Waktu menerima juga informasi, semakin waktu juga cepat. semakin cepat, sehingga cepet ya banget. apa Udah namanya? bulan November aja. Sehingga apa sih namanya, hal-hal itu jadi silih berganti, dan kita tuh kayak semacam nggak pengen ketinggalan gitu ya, pengen jadi yang terdepan. FOMO istilahnya. FOMO nggak tahu FOMO singkatan tuh apa sih. Fear of apa sih FOMO? Lupa, nggak tahu. Coba kita googling FOMO itu artinya apa. Cari aja lah nanti lah masing-masing. Jadi konten-konten viral FOMO jadi tren, jebakan FOMO, dan Tetap apa, penasaran. padahal di apa namanya, Fear of missing out, rasa takut merasa tertinggal. Tertinggal. Nah, karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, aktivitas iya yang tren. sebenarnya Kalau FOMO tuh banyak. eh,
capek nggak sih kalau kita tuh selalu pengen nggak merasa tertinggal. Tadi analoginya tadi kayak naik mobil, misalkan tadi tujuannya ke Surabaya tapi karena FOMO macam-macam, gue naik kereta cepat dulu ke Bandung, naik kereta cepat ke Bandung, Mundur malah. tujuannya ke Surabaya kan, ternyata pas lagi Nggak nyambung. iya pas lagi dari nyampe Bandung, nanti ada FOMO lagi nih, FOMO-nya apa sih namanya, naiknya apa nih, naik pesawat. Pesawat promo. Misalkan pesawat, iya pesawat, ternyata pesawat yang ke Surabaya direct mahal, ke Malaysia dulu, AirAsia, dari Malaysia ke Singapura baru mungkin bisa jadi Jogja, Untung bisa nggak jadi Bali. jatuh. Iya Astagfirullahaladzim. makanya kan tadi kan kayak gitu kan, kalau FOMO kan kayak Ya udah apa yang manin cepat, takut iya, banget ketinggalan nanti gitu. ketika misalkan gue mau ini kereta macet, mobil macet, angkot macet, udah kereta cepat aja ke Bandung, padahal mah tujuannya tadi Surabaya kan, ke Bandung. Terus apa nih yang lebih cepat lagi Surabaya, yang ini pesawat lebih cepat, naiklah pesawat dan sebagainya. Jadi apa ya, ya kayaknya kalau misalnya angkot di dalam kota gitu ya, ketika macet kita pengen selalu pindah ke kendaraan yang lebih cepat, kadang-kadang itu belum tentu sesuai dengan arah tujuan kita. Maka orang yang sudah punya tujuan terus dia ikut FOMO, capek pindah-pindah moda transportasi, ini lebih cepat naik, tiba-tiba kok belok, berhenti, turun, ganti lagi kendaraan yang lebih cepat, Lelah karena banget ya. capek kan. Dan Makanya. ketika yang apalagi yang nggak punya tujuan itu juga akan ya tadi kan, loh kenapa gua tiba-tiba Bingung. stasiun Nambo gitu kan, Bingung. akhirnya balik lagi gua masih kemana sebagainya. Banyak itu tadi ternyata ya, dari yang kita omongin panjang kali lebar ini adalah tujuan sebegitu pentingnya ya. Tujuan, niat. Betul. Dan apa namanya, padahal dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad Rasul diturunkan itu kalau sudah diwanti-wanti, janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang. Karena Nabi aja kan, Nabi Muhammad SAW pun juga pernah bilang kan bahwa saya itu hanyalah sebuah batu bata sebagai pelengkap dari udah ada bangunan susun. ya, dari bangunan Islam itu sendiri gitu. Jadinya hanya nabi pelengkap, nabi terakhir gitu ya, pelengkap dari semua risalah yang sudah Allah turunkan gitu kan. Itu kan bahwa bisa diartikan bahwa setiap orang itu punya misinya masing-masing, Punya iya. tujuan penciptaan. Iya, tujuan visinya masing-masing. Karena kalau visi udah jelas, Beribadah. mau masuk surga kan, beribadah dan sebagainya. Cuman kan misi masuk surganya itu dengan cara apa sih? Kendaraannya mau yang mana? Kendaraannya mau yang mana? Mau masuk caranya dipanggil seperti dari apa? pintu yang mana? Bukan karena Tujuannya masuk sama-sama ke surga Surabaya, cuman lu maunya apa? Naik sepeda, jalan kaki, naik kereta, naik motor, naik mobil, naik pesawat, macam-macam. Maunya seperti apa? Itu berarti kan disitu kan, jadi kan istilahnya janganlah kamu mengikuti sebagian orang, kebanyakan orang, karena kebanyakan orang itu membawa pada apa namanya, hanyalah mengikuti prasangka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta kan. Kalau ayat bukan sih? ayat, dan jika kamu menuruti kebenaran Al-An'am. orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka. Prasangka kayaknya enak tuh naik yang itu yang tadi Ya, di apa sih namanya, saya dianalogikan tadi ya. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Baik itu kalau saya menangkapnya ya, orang-orang yang gitu biasanya mencoba membohongi diri sendiri bahwa gue bahagia. Nah itu Dan tadi ya, kayak apa? alasan perceraian tidak bahagia, tapi tidak bahagia itu kan definisinya tuh sangat luas, sangat Yes. abstrak, Dan abu-abu, apa? nggak bisa dijelaskan gitu. Kisah yang menarik juga kan kisah soal Umar kan, yang Oh, ketika ada sahabat yang berdoa, jadikanlah saya yang sedikit. Iya, jadi Umar bin Khattab itu ya radhiyallahu an nanya, ada orang yang sedang berdoa gitu, sahabatnya, ya Allah jadikanlah aku yang sedikit. Umar bahkan mau marah tuh pada saat itu, Yes. asarnya tuh pengen marah, bilang Karena doa apa ini gitu, doa Karena apa sih, apa. Umar tuh marah tuh karena merasakan ketika umat Islam sedikit tuh bagaimana dia diinjak-injaknya kan, Iya. bahasanya sampai Kok dia bilang, pengen pakai yang sedikit gitu, kok dia doa nggak apa sedikit ini gitu. Terus akhirnya sahabatnya ini bilang, karena aku pernah mendengar firman Allah bahwa sedikit dari kalian yang bersyukur, makanya aku berdoa ingin menjadi yang sedikit supaya dia jadi orang yang bersyukur. Terus akhirnya Umar tuh nangis gitu ya, dan bilang ternyata lebih banyak yang tahu daripada Umar gitu. Jadi ya itu ya, dari doa itu kemudian Umar langsung ngerasa baru mendengar firman itu, baru mendengar ayat itu gitu ya ternyata. semua ini karena emang gitu. Iya, jadi Janganlah kalian mengikuti kebanyakan, nyari sedikit, yang ikutnya tren-tren sedikit. itu. Makanya ketika itu kan bahkan ada yang bilang kan, ya Rasul, ketika nanti di akhir zaman kan lupa Rasul bilang kan di akhir zaman akan ada ulama-ulama yang menyesatkan kan. Lupa ulama perkataan Rasul atau perkataan tabi'in gitu. Misalnya akan ada banyak ulama-ulama yang menyesatkan di akhir zaman.
Maka ketika ditanya, ya Rasul kalau begitu harus ulama seperti apa harus diikuti? Carilah ulama yang dimusuhi oleh banyak orang. Nah, saya tahu seperti itu. Saking tadi ya bahwa ya tadi itu bisa disimpulkan bahwa kebanyakan ini membuka kesesatan, tapi carilah yang sedikit gitu. Ya karena di ayat Al-Quran juga gitu Makanya, ya, kebanyakan orang tidak mengetahui, kebanyakan orang tidak bersyukur, kebanyakan orang yang tidak taat gitu ya, dan Iya. sedikit, kalau yang sedikit mah sedikit kita tuh yang apa tuh yang mengetahui gitu ya, jadi kebanyakan makanya itu tuh nggak perlu ngikutin, nggak perlu viral. takut gitu ya. Karena kalau dari segi kacamata bisnis nih ya, segala sesuatu yang viral itu sangat Sebentar, iya. ya sebentar dan sangat menguntungkan buat si pebisnisnya, tapi tidak untuk si orang yang membeli barangnya. Kalau mungkin dulu pernah lihat soal kue-kue kekinian para artis. Oh ya, kayak semua tuh misalnya kayak artis di apa punya. Bandung ada Makuta, terus di itu ada strudel Malang gitu. Itu promosinya cuma satu, dan memang Karena setipe sih dibikin sebenarnya. viral itu dibikin viral ya karena apa? Supaya 3 bulan udah BEP. Nah, 3 bulan dia udah untung BEP, maksudnya. udah untung. Bertahan cuma 6 bulan, 9 bulan, 3 bulan udah untung ya, 3 bulan atau 6 bulan nih, misalkan bertahan cuma 6 bulan atau 9 bulan, itu udah keuntungan. Yang didapat sama yang beli apa? Kuenya nggak enak, gitu-gitu doang. Antrinya doang. Ya, Yang antri penting doang. kan yang penting FOMO itu tadi. Antri, Foto. buang-buang waktu, bisa jadi ketika ngantri ninggalin sholat. Iya benar, astagfirullah. Itu yang apa sih namanya? Gila ya. Ya tadi Itu makanya ya. kita juga nggak mau ada apa sih namanya ngikutin viral gitu, juga viral juga biasa aja ya, karena itu tahu bahwa kayak ini jadi ingat ya, just tip boleh lah, just tip, tapi kue anti kue yang Anti viral viral. nggak mau. Tapi itu kemarin juga aku juga baru nge-repost, ternyata olahraga Pound Fit itu loh, kan aku tuh penasaran kan itu olahraga apa ya, mungkin banyak teman-teman juga ada yang ikut gitu ya, nggak sebenarnya kalau nggak tahu ya kita juga nggak tahu gitu, kadang cuma ikut-ikutan gitu ya. Jangan sampai tuh kita tuh zaman sekarang tuh kayak harus disaring banget, harus dicari tahu gitu foundernya kayak gitu, ternyata foundernya tuh sehat itu mahal. Yang bikin mahal apa? Gengsi. olahraganya Apalagi kenapa mahal. masih Pound Fit? Pagi-pagi Iya. ketika misalnya yang penting itu bukan apa sih, yang penting itu Bergeraknya olahraga gitu kan. itu bergerak rutin, kontinuitas 5 menit ketika pagi, Tiap hari. habis sebelum subuh, sudah subuh, Stretching cuma gitu ya? stretching aja cukup kan. Kecuali kalau tujuannya memang dilihat orang, validasi, dibilang wah seksi, wah ikut kekinian, wah badannya bagus, itu beda cerita. Makanya ketika pengen Wah, dilihat, tetap bisa pengen merawat dilihat diri gitu ya. aura kecantikannya, makanya ketika olahraga ya yang dipikirkan Direkam. ya direkam. Itu yang lebih difikirkan bukan gerakannya, bukan kontinuitasnya, Karena banyak tapi loh. apa, penampilan. Rata-rata yang olahraga viral itu emang dia tiap hari, enggak, tiap seminggu sekali, tiap bulan, dan itu ada eventnya loh di Ada mall-mall. event, iya. Permasalahan ngapain olahraga di mall? Ya karena mungkin seru, ya itu tadi ya. Ya terlepas dari tadi ya, terlepas Ya dari tadi Allah, misalkan alam tujuan silaturahmi macam-macam. kita Cuman kan nggak pernah yang penting tahu tadi ya tujuannya. tujuannya apa. Jadi yang poin utamanya itu adalah jangan hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh banyak Iya, orang karena tanpa ikut-ikutan. berpikir kritis. Ikut-ikutan. Kalau dulu Itu mah. poinnya. Kalau sekarang gitu nggak sih? Sekarang pilkada. Ya mungkin pilpres mah udah Iya, lewat gitu ya. pilkada. Sekarang pilkada, tapi aku mah nggak kayak sekarang ya udah. Kalau dulu kan share ya. Panas misalnya info-info yang belum tentu Iya. hoax gitu kan, belum tentu benar kebenarannya, Iya. langsung ikut-ikutan di share, Iya. apalagi ya misalnya itu yang didukung, terus berarti kan menjelekan yang dia nggak dukung gitu, maksudnya lawan politiknya, itu pasti langsung share tanpa Nah, itu. diklarifikasi gitu kan, jadi ikut-ikutan gitu. Apa tadi yang apa sih namanya, bahwa jangan pernah ngikutin kebanyakan tanpa kita berpikir kritis. Kalau Dulu kamu bilang aku sih tagline-nya, ketika kebanyakan orang berpikir positif, maka kita harus berpikir kritis. Tapi ketika orang berpikir negatif, maka kita harus berpikir positif. Karena ya salah satu menyaring informasi berita seperti itu. Ketika Kritis, banyak ya. banget yang kita dengar ini berita-berita negatif, maka kita harus bisa ngambil dari sisi positifnya. Dicari gitu ya, berusaha Dicari, berhusnuzon. tapi ketika apa sih namanya, Tapi semua orang udah positif nih, maka kita harus berpikir kritis. Makanya kan Oke, misalnya wah, itu seru-seruan aja kan, pada positif semua tuh, positive vibes. Nah tapi kita berusaha kritisnya, Iya, emang siapa sih foundernya gitu kali ya? lebih mengkritisnya tadi sih. Kalau apa sih, aku sih nggak, kalau aku pribadi nggak nyampe menelisik ke siapa foundernya nih, Enggak. dari mana, enggak, tapi lebih karena tadi
ngapain sih olahraga itu mesti dilihat banyak orang? Kenapa sih mesti ada event khusus buat olahraga gitu? Kenapa sih? Karena olahraga yang kayak gitu yang kebanyakan apa sih namanya saya temui adalah mereka lebih sibuk mikirin kostum dibandingkan mereka sibuk gimana caranya olahraga itu bisa kontinuitas dengan atau tanpa apa sih namanya si komunitas tadi ya. Jadi tetap berjalan karena kan yang namanya kita tujuan olahraga pas sehat, menjaga daya tahan, terus istilahnya apa sih namanya endurance, daya tahan dan endurance. Nah kan ada kontinuitas dan sebagainya dan apa ya? Ya kalau secara tadi nilai pribadi, tujuan pribadi ya olahraga joget-joget di depan umum sih lebih cenderung kebanyakan pengen dilihatnya dibandingkan manfaat ke penting diri sendiri. update. Yang penting itu. Jadi Penting udah olahraga. harus balik lagi ke tujuannya kan harus balik lagi. Ingat di yang kamu bilang Strava itu ada aplikasi terus joki. Ada jokinya, iya. Iya benar. Ada. Sampai segitu Ada aku juga joki baru tahu Strava. teman-teman. Jadi ada joki. Jadi nanti HP kita dibawa gitu. Iya. HP kita dibawa biar nanti kan ada rutenya gitu ya. Aku sih nggak Ada ngerti. rutenya. Oh ternyata ada sampai jokinya gitu Iya, ya. itu yang apa sih namanya Subhanallah. harus kita teliti. Makanya kan apa ya? Sebenarnya sih dulu kemarin sih mau bikin video tentang pilpres kemarin cuman udah lewat jauh banget dan tadi di situ kita akan belajar tentang memaknai melihat sesuatu dari dua sudut pandang gitu kan. Makanya kenapa di pilpres kemarin juga aku nggak turun habis-habisan walaupun ada salah satu calon yang emang dulu sempat diturun habis-habisan ya karena emang tadi ketika semuanya udah berpikir positif ya gue semua kritisi dari dalam. Ketika ya banyak yang berpikir negatif maka kita harus cari positifnya. Makanya ketika ya yang sudah menang presiden pilihan sekarang gitu ya, pilihan masyarakat mayoritas ya sudah kita terima dan kita ambil positifnya. Dia sudah ada hak dan, untuk didoakan. Dan pada akhirnya banyak juga sekarang itu yang speak up tentang kebaikan beliau. Kebaikan si Bapak Presiden iya sih, ini kalau ya. ini sih Di luar bukan ini sih ya. kayak apa sih kalau aku sih dari ngelihat itu kayak Bismillah lah ada harapan, Iya. ada harapan. Kalau nggak percaya ini video terbaru itu dari Prof. Renal Kasali dia bareng sama Prof. Mahfud MD menceritakan tentang pribadinya si presiden terpilih lah Prabowo dan memang ya karena 2 tahun 2 pemilihan presiden ke belakang saya mendukung beliau jadi ya tahu lah bahasanya dari cerita-cerita orang terdekat kan nggak mungkin hanya karena beda pilihan beda tujuan kita langsung menghilangkan kebaikan-kebaikan. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Dan tadi selain soal keluarga, fenomena terbaru adalah healing kerja, maksudnya kerja menuju healing ke maksudnya apa sih namanya fenomena healing kerja work life balance. Itu apa tuh Pak menurut kamu Pak? Itu kan fenomena sekarang ya. Itu kan tadi kan kerja berarti work life balance apa sih? Ada waktu kerja, ada waktu healing gitu, libur. Yes. Kan wajar dong. Terus gimana? Apa yang salah? Sebenarnya nggak ada. Balik lagi kalau masalah salah nggak kan kayak pas kita memperkenalkan Ronald Dwi ya semua tuh nggak ada yang benar nggak ada yang salah semuanya sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Maka ketika work life balance ini apakah yang salah? Ya enggak karena emang ini menjadi mayoritas orang mengejar work life balance ini karena sudah ada banyak orang yang berpikir bahwa capek lu kerja meninggal harus digantiin dengan mudah digantiin sama orang lain tapi posisi lu di keluarga sebagai suami sebagai ibu nggak bisa langsung besok digantikan ya, orang sudah menyadari itu dan akhirnya orang menuntut buat work life balance kan ya kan istilahnya Sabtu Minggu nggak mau ada on call nggak mau ada macam-macam dari segi mode pesawat. Iya. Jadi dari segi pebisnisnya ada sudut pandang masing-masing, dari segi pekerjaannya juga ada sudut pandang masing-masing. Cuma yang terpenting adalah terkait work life balance, tujuan kerja apa? Tujuan lagi. Yes, tujuan kerja apa? Ketika ya, memang tujuan sih ya. Kalau memang tujuannya adalah buat menafkahi keluarga, maka ya kerja itu hanya cukup sebatas keluarganya sudah tercukupi. Kebutuhannya. Kebutuhan utama bukan kebutuhan gayanya primernya sudah terpenuhi makanya kebanyakan orang kerja padahal kebutuhan sudah terpenuhi keasikan jadinya workaholic ya bisa jadi workaholic bisa jadi melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan gitu kan itu tadi tujuan kerjanya apakah cari uang misalkan tujuan kerja malah buat cari uang itu
buat apa? Buat anak, Buat misalnya buat anak istri, buat buat keluarga, keluarga. buat anak. Coba tanya anak sama istrinya, lu Iya. butuh uang apa butuh gua? Dua-duanya bisa nggak kan? Jadi kan dia maksudnya ketika dua-duanya nggak mungkin dong porsinya kanan rata semua. Kalau mau porsi dominannya suaminya lebih ada di rumah, ya berarti porsi uangnya rada sedikit. Kalau mau porsi dominan uangnya ada di rumah, Suaminya sedikit. ketika memang porsi dominan uangnya lebih banyak, kalau gua sih lu nikah aja sana sama sama banker dan sebagainya. Misalnya karena kalau memang tujuan orientasinya dia nikah adalah supaya ada yang ngempalin uang ya. Karena kan ketika dia tujuannya Ada adalah membiayai hidup. jadi ani-ani ayo jadi ani-ani maksudnya kalau Dia nggak mesin. terus kalau emang tujuannya hanya sebatas buat uang gitu ya, pilihannya gitu ya, supaya didaftarin cukup ya ya ani-ani atau dan sebagainya kan apa sih namanya, ada hal yang lebih Cukup ya menarik gitu ya. tujuannya gitu. Jadi makanya tadi work life balance balik lagi ke tujuan kerja itu Tujuan apa. dia kerja apa? Jangan sampai kita mengklaim ini buat keluarga, ini buat anak istri, tapi ternyata anak dan istri ngerasa tujuan hidup gue bukan itu. Oh enggak, kayak misalnya anak-anak ya, anak-anak tuh kalau dimarahin gitu, mama tuh marah sama kamu tuh sayang sama kamu. Anak-anak nggak nangkep itu, sayang masa marah-marah kan gitu ya, kayak gitu ya, iya. kayak anak-anak nih mama kerja mati-matian ini tuh buat kamu gitu. Macam-macam itu. Enggak kan, enggak kayak gitu, anak nggak nangkep itu gitu. Jadi jangan sampai tujuan kita merasa kerja habis-habisan, kerja sampai habis, doa sampai nangis gitu, tapi ternyata ya nggak nyampe juga gitu ke keluarga. Iya. Keluarga mah pengen kehadiran kita gitu Iya ya. itu, jadi mana apa sih namanya work life balance, karena kan juga yang lagi tren ya. Baik lagi tadi tanya lagi tujuannya tuh apa sebenarnya kita kerja. Kalau buat keluarga memang iya, emang keluarga itu butuhnya kita kerja keluar gitu. Agak aneh sih kalau istrinya pakai tujuannya adalah supaya suaminya nggak di rumah, itu pasti ada yang salah gitu kan. Kita kosan sama orang kan nggak mungkin kita Nggak pengen berjauhan. nggak pengen berjauhan. Ketika misalkan tadi dibilang buat tujuannya ya gue pengennya uang yang banyak, ya belum workaholic aja, itu pasti ada yang aneh. Apalagi kalau sampai apa sih ya, lu ngerjain urusan lu, gue ngerjain urusan gue. Maka pertanyaannya itu institusi rumah tangga atau institusi apa sampai perkantoran ya, ada job desk-nya. Ya kan ada, tapi emang ada loh yang kayak gitu. Betul memang ada. Maka kan Jadi kita melaksanakan peran masing-masing aja lah gitu kan. Ada kan katanya gitu, suami istri kan hak dan kewajibannya tuh punya, ya udah jalanin aja peran masing-masing gitu, nggak usah lo nggak usah gangguin kerjaan gue gitu. makanya Gitu. kan tadi kan balik lagi kan, tujuannya si pernikahan itu apa, itu institusi keluarga atau institusi apa perkantoran gitu ya, bisnis. Padahal institusi bisnis aja bilangnya kita kan keluarga, Sabtu Minggu bisa dikontak. Ya namanya keluarga kan bisa dong bantuin kerjaan Ya, gua kan di luar dibacain kerjaan lu. visi dan misi perusahaan gitu. Iya makanya apa sih kan apa ya, agak-agak lucu ya. Makanya tadi balik lagi ke masing-masing gitu tentang work life balance-nya apa, tujuan keluarganya itu apa dan sebagainya. Karena emang ada yang menarik gitu ya, kalau kita nggak punya rencana maka akan direncanakan oleh orang lain gitu. Iya, kalau kita nggak punya planning ya kita pasti ke bawah arus ya hidup itu. Sekarang gini, orang tujuan orang nge-scroll medsos itu apa sih? Ya, ngisi waktu luang aja. Nggak punya tujuan nggak berarti kan? Enggak. Iya kan? Biasanya Ngisi waktu luang kan? ngisi waktu luang karena nggak punya tujuan. Iya. Orang bisa punya waktu luang karena apa? Yang nggak ngapa-ngapain, nggak Iya, punya karena nggak kerjaan. tujuan, dia nggak punya tujuan kan. Nah akhirnya apa? Dikontrol sama media sosial. Oh iya ya, jadi dia Dikontrol, algoritmanya yang mengontrol. Makanya tadi bener Oh, dong, iya, ketika kita nggak punya tujuan dia akan nggak punya rencana, Nggak maka punya akan rencana, direncanakan akan orang direncanakan orang lain, akan Dengan jadi cara tadi, bagian rencana orang lain. Menjadi kita terus direncanakan dibagi kelompok dan karena kita Ini algoritmanya tuh kayak kita nggak punya kerja, kita nggak punya kegiatan, punya banyak waktu luang, punya banyak media sosial. Akhirnya algoritma ngebawa kita mengelompokkan iya, sehingga iya benar. kasih isu sedikit biar meledak, kasih isu sedikit biar meledak. Kita benar Ya karena memang sudah dikelompok-kelompokkan sama algoritma, karena mereka punya kepentingan. Gue punya banyak klien yang mau iklan, gue harus bikin orang yang cinta banget sama brand-brand ini. Caranya gimana? Tadi dikelompokkan dengan ngasih algoritma, ngasih postingan-postingan yang sesuai lah dengan kesukaannya dia, Iya. keinginannya dia gitu ya, apa yang dia cari terus terusan. Padahal di zaman sekarang ini kita harus punya pergaulan yang lebih luas, bukan cuma yang Setipe. kan kalau di media sosial kan sukanya yang setipe.
Iya, karena itu tadi algoritma itu namanya ya. Algoritma, karena algoritmanya tadi kan, padahal kan kita harus luas. Kenapa kok kita harus luas ya? Karena tadi kita nggak mungkin bisa melihat dari sudut masalah dari sudut pandang yang lain. Iya. Kalau satu tipe, Aku gimana ngerasain kok. caranya kita bisa berpikir positif kalau yang di lingkungan kita pada berpikiran negatif semua. Kalau itu nggak diasah, kalau itu nggak dilatih, kalau kita nggak bergaul dengan orang-orang yang biasa berpikir positif, kita nggak bakal bisa menemukan sudut pandang Tapi itu. justru atau kebalikannya. Jadi misalnya dalam sebuah komunitas yang dalam itu terlalu positif, ya maksudnya dia tuh jadi kayak punya imun apa sih kamu dulu tuh, kayak kan, jadi dia terlalu positif. Steril. Jadi terlalu positif kan, menganggapnya dia lingkungannya terlalu positif, dan akhirnya dia merasa dia yang paling baik, dia yang paling benar, kemudian dia nggak bisa ngeliat tuh padahal di luar Ya. tuh negatif semua sebenarnya. Jadi kalau dulu tuh gue bilang pas zaman SMA tuh senior bilang, jadi lu tuh kalau mau jadi aktivis jangan jadi aktivis yang steril, tapi Iya, harus jadi gitu. aktivis Aku yang ngerasain sih. imun, Aku ngerasain sih. yang punya imun gitu. Ya, aku yang ngerasain dia jadi tahan. dimasuk ke dalam lingkungan yang ya aku ngerasanya iya dulu positif, kayak Yes. auranya udah enak, tapi ternyata pas udah nyampe dulu, wow, Iya. wow, Ada sebuah kekagetan tersendiri kan. kaget Iya, kayak maksudnya dalam lingkungan rumah tangga tetangga aja gitu ya. Iya. Karena tetangga yang sampai aku cerita nih ada yang begini banget, itu Ada yang begitu begini. banget, padahal mah kemarin waktu di kampus di kuliah tuh kayak ada meme gitu ya. Jadi karena terlalu Iya, negatif, nggak betul. bisa ngeliat orang positif, dan salah juga kita Iya. di ruang yang terlalu positif tuh nggak akan jadi terlalu Makanya kaget tadi- gitu, padahal makanya kan tadi- dunia ini nyampur ya. Iya, pergaulan itu kita harus luas, kita harus bisa memahami, melihat dari sudut pandang orang lain, sehingga Ya kita jadi nggak bisa lihat sudut pandang itu nggak sih, gampang menyalahkan orang juga Benar, gitu. benar. Nggak bisa kan ngejudge ya, judging ya, gitu karena loh. tadi kalau algoritma Menghakimi. sosial itu nggak pernah ada tempat diskusi yang bagus di media sosial, itu nggak ada. Even itu komen. Adanya ya tadi perpecahan, berantem dan Ya kawan-kawan. karena itu ya kan, karena merasa itu golongan dia, Iya, itu karena menjadi paling apa ya? baik. Ya tadi Rumah Growy juga nggak pernah bikin bahkan jangan sampai bikin judul yang mengecoh, clickbait atau lain sebagainya, karena emang tujuan kita bukan begitu. Tujuan kita bukan buat berdebat argumen di di online gitu, karena online algoritmanya Ada ujung. iya, dan algoritmanya sudah dibentuk gitu, sudah dibentuk Sudah ada sedemikian ini ya, rupa pakemnya ya. oleh algoritma yang memang ya lu ketika lu udah komen lu suka sama A, lu nggak bakal nemuin sudut pandang lain dari sudut pandang B gitu, sehingga Iya. lu akan ngerasa bahwa lu tuh bener banget tanpa dan Iya lain sih, sebagainya. Ini bener yang sih. makanya tadi child free itu sebenarnya nggak ada yang salah, tinggal kita tanya lagi, kita telisik lagi gitu alasan Kita apa sih, maksudnya kita terus work life ngajaknya balance gitu ya. work life balance tuh seperti apa dan sebagainya. Work life balance tuh apa sih yang maksud dari work life balance, tujuan kerja itu apa dan sebagainya. Jadi emang setiap orang punya keunikan masing-masing, setiap orang punya misinya Nah, itu masing-masing, dirangkul iya, ya sebenarnya, punya misinya kalau ada. masing-masing, yang misi setiap orang tuh beda-beda. Nggak mungkin misi itu sama gitu setiap orang. Visi mah oke, mungkin sama, mau masuk surga, mau jadi apa dan sebagainya lah, whatever itu, tapi misinya what you do-nya, apa yang harus dilakukan, nah beda, nggak mungkin sama setiap orang gitu loh. Iya, dari orang tuanya beda, jadi Allah tuh udah kayak udah ngegarisin gitu ya sebenarnya. Nah, berarti kalau kayak gitu pertanyaanku adalah gitu, atau pertanyaan teman-teman, gimana caranya supaya kita punya tujuan hidup, supaya kita lebih, ya kan udah tahu tujuannya, gimana kita tahu kita tuh diciptakan buat apa gitu, kita tuh punya visi apa sih Sekarang gitu. sebelum ngomongin itu, maka akan balik nanya, emang tujuan itu, definisi tujuan hidup itu apa? Nggak tahu ya. Iya sih, iya benar definisi. Jadi setelah ini kita akan, Iya, maksudnya kan karena dari tadi kan kita nggak ngomongin terus ya, jadi tuh emang dia tujuannya apa, tergantung tujuannya gitu ya. Iya, Kayak makanya- mau membeli sesuatu juga tujuannya buat apa iya, gitu. tujuan hidup, maka apa sih namanya, kita harus clear dulu Tujuan hidup itu apa, fungsinya itu buat apa gitu ya. sekarang gini, pertanyaan, apa bedanya tujuan hidup, mimpi dengan harapan? Itu juga mungkin masih banyak yang gimana juga. Itu beda loh, misalnya kan tujuan hidup, mimpi dan harapan itu beda. Makanya dari dulu tuh apa sih namanya, Ada goal and iya, dan aku tuh juga kalau bikin acara pun selalu bikin Tools. dulu, nggak, kalau bikin acara nih aku selalu ada dua hal. Itu adalah tentang apa sih namanya, Tujuan. bukan tujuan. Kan kalau acara kan biasanya itu turun nanti ke anggaran, makanya
anggaran tercapainya acara, anggaran terwujudnya acara sama anggaran nyebutnya waktu dulu apa ya, Minimal. optimalnya, Optimal. ya minimal sama optimalnya acara gitu. Kenapa ada dua hal itu? Yang pertama yang penting ini acara jadi, yang kedua ini acara jadi dan goalsnya dapat. Wah gitu. Jadi maksudnya jadi ada apa sih namanya, ada dua hal itu. Sama juga dengan tadi tujuan hidup ya. Tujuan Apa sih hidup bedanya itu tujuan apa? hidup sama Tujuan nggak dengan hidup, dengan mimpi. mimpi dan harapan? Oke, itu gimana secara mudahnya? Makanya kalau mimpi terus apa sih namanya, harapan dan tujuan hidup itu kayak semacam sesuatu yang ingin kita capai, tapi lebih dari apa ya, lebih dari sekedar membahasakan Keinginan. apa ya, Bukan. Tujuan itu lebih dari keinginan. kalau bahasa simpelnya sih tujuan hidup itu lebih ke arah nilai-nilai yang ingin kita perjuangkan dan makna yang ingin kita berikan kepada hidup sih. Oh, makna. Nilai dan makna yang mau kita berikan kepada hidup. Makanya pernah kan sering dulu tuh zaman-zaman ada motivator, zaman-zaman bicara, pasti Ahmad Fodi pasti ngomongnya tentang mau diundang dengan tema apapun yang diomongin sama semua. Mau ngundang Ustadz Salim Hafi lah, mau temanya apapun yang diomongin sama semua. Poin-poinnya, terus apa istilahnya, studi kasusnya sama semua ya, karena memang mereka ingin tadi ya, tujuan hidup itu sesuatu Makna yang dalam ingin hidup. kita capai, nilai-nilai yang ingin kita perjuangkan dan makna yang ingin kita berikan gitu, itu tujuan. Sedangkan kalau mimpi itu sebatas tools. Oke, aku kan sering diingetin sama kamu antara Goals goal sama tools. Goals sama tools itu beda. Tools itu mimpi. Goals itu mimpi kan kayak misalkan apa namanya tadi ya, istilah kita hidup buat beribadah, ya kan, harus diciptakan Tujuan tujuan manusia adalah untuk ibadah. Nah, ibadahnya ibadah seperti apa? Ada yang ibadahnya setiap malam memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Oh, Ada yang benar. ibadahnya apa sih namanya tadi ya, sebelum subuh sudah menjenguk orang sakit, infak, sedekah, Iya kan, semuanya. berarti kayak gitu. Sahabat punya apa sih, punya amalan-amalan Unggulan. unggulan. Dan Terus kalau kekinian sih lebih nyebutnya ke mereka punya nilai-nilai yang dianut tadi ya, tentang makna yang ingin diberikan, sehingga tujuan. sehingga ketika dia mau apa sih, mau jabatan apapun, jabatan itu Dia terus tetap punya mimpi gue mau jadi presiden, gue mau jadi menteri, karena ketika gue jadi menteri, ketika gue jadi presiden, lebih bisa bikin kebijakan. impactnya Impact lebih lebih gede, luas. impactnya lebih gede. Tapi tujuan gue apa? Mensejahterakan rakyatnya tetap terbawa, ya kan? Tujuan hidupnya, terus makna yang ininya itu apa sih, tetap terbawa gitu kan. Tadi kan kayak apa namanya, mimpinya presiden. mimpinya, cuman ketika misalkan mimpinya itu nggak tergapai, toolsnya itu nggak ini ya nggak masalah, mungkin karena memang kita Caranya lagi nanti. karena mungkin memang kita diciptakannya, misinya kita tidak untuk menggunakan tools itu diberikan kepada orang lain. Bisa jadi kita penyokongnya, misalkan tadi mau jadi presiden, bisa jadi kita penyokongnya, kita nggak jadi presiden, tapi kita pengusaha nyokong presiden, bisa sampai 15-20 tahun, bisa jadi 3, 4, 5 presiden yang kita sokong, yang itu impactnya jauh lebih lama kan ketimbang kita Tadi ya, tujuan, mimpi, sama tujuannya. seperti gurunya Soekarno, Hatta, terus siapa lagi sih, itu kan lahir di satu kamar kosan yang sama kan, dengan satu guru yang sama kan. Jadi biasanya bisa jadi kita bukan Soekarnonya, tapi gurunya mereka semua. Ataupun bisa jadi apa sih namanya, murid-muridnya Soekarno yang apa sih, menggerakkan sampai bisa apa sih namanya, muncul hari kemerdekaan di tanggal 17 dan sebagainya. Kita punya peranan masing-masing di situ. Nah, kalau cuma harapan, cuma ngarep.com Kalau harapan kan kayak apa sih namanya, harapan itu yang menguatkan kita ya, kita masih punya harapan gitu. Harapan itu di bawahnya mimpi. Mimpi itu ketika kita punya mimpi, biasanya kita ada take actionnya. Harapan itu cuman sebatas ya, kalau ada syukur ya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya gimana, air mengalir aja gitu ya, Iya, padahal maksudnya air mengalir ke bawah. kayak apa sih namanya, tadi kan toolsnya jadi presiden, toolsnya apa namanya, jadi menteri. Ya harapannya sih ada yang mau modalin nih, gue mau kampanye. Ya itu kan kayak Di bawahnya lagi gitu ya. Iya, makanya lebih di bawahnya lagi. Dan tujuan itu, Tapi itu mensupport itu kan, akan mensupport mimpi sama tujuan kita kan. Betul. Kalau misalnya kita ada harapan tuh.
Iya, dan apa namanya, makanya kenapa harapan itu kan lebih ke arah apa ya, harapan itu lebih ke arah sumber daya awal sih, sumber daya awal. Bahan Bukan, bakar. bukan awal, awal juga sebenarnya masing-masing pribadi juga itu bisa jadi sumber daya. Dia harapnya tadi ada syukur, atau yang nggak ada juga ya nggak apa-apa. Dan yang sering kita dengarkan, jangan pernah menggantungkan harapan kepada orang, Jangan berharap pada berharap pada manusia. orang. Harapan itu cuma Kecewa. sebatas apa sih, Aku tidak sesuatu pernah. yang sesuatu yang diinginkan, tapi tidak segigih kita pengen bermimpi gitu. Mengharap Ya aja. kalau tingkatan mungkin harapan itu ngigo, mimpi itu ya mimpi gitu ya. Tujuan itu ya bangun gitu ya maksudnya. Udah sampai bangun. Dan tadi tujuan itu ya itu akan menjaga kita, menjaga energi kita, menjaga semangat kita buat Tetap hidup. terus bekerja gitu. Karena ketika Dibakar terus gitu ya semangatnya. Nggak pernah padam. sekarang gini, Tak ketika pernah padam. tujuannya dia cuma sebatas jadi presiden, Mm-mm. pengen dari presiden ngapain? Pengangguran. Gituin Iya kan? anaknya. Ya pengangguran gitu, anaknya ngelukis, bikin lagu. Iya kan? Kan bikin kayu. Dan ketika memang dia punya value, mohon maaf nih, Bung Hatta ketika jadi wakil presiden, beres jadi wakil presiden dia ngapain? Ngurusin koperasi tetap. Karena apa? Value-nya dia adalah mau mensejahterakan rakyat. Gue mau jadi wapres, mau kagak, Yang penting gimana caranya gue tetap berimpact ke masyarakat buat membangkitkan ekonominya. Maka pasca dia nggak jadi wapres pun itu tetap ngurusin tetap koperasi ngurusin gitu. koperasi Bapak dan koperasi sebagainya. malah Iya, sekarang. bapak koperasi dan lain sebagainya. Mm-mm. Soekarno jadi presiden, ketika nggak jadi presiden, dia tetap, ketika dia jadi presiden apa? Mempersatukan Indonesia kan. Ketika dia lengser, dia nggak membuat kekacauan untuk memecah belah bangsa tuh, bilang bahwa Soeharto pengkhianat yang macam-macam yang sampai bikin crash terus bikin ribut, enggak tuh. Habibie ya ketika bapak teknologi, ketika jadi presiden ya dia langsung satset nginiin apa sih namanya, kemajuan bangsa. Presiden ya dia tetap berkarya, nyiptain apa sih namanya, ya dirgantara kan, PTDI dan sebagainya, begini pesawat. Nah presiden selanjutnya jangan ditanya deh, beres dia lengser ngapain. Ya, intinya dia karena dia punya tujuannya mensejahterakan rakyat tujuannya dengan dia. cara dia punya jabatan atau Gua tidak pengen tidak masuk, masalah. gue pengen masuk surga nih dengan cara bermanfaat buat kita sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Bung Hatta memilih bermanfaat dari segi ekonomi, gue pengen mensejahterakan. Oh itu kalau zaman Warga. Rasul tuh Ustadz tadi juga pernah bilang gini kan, terserah. Al-Quran tuh udah, dan zaman Rasul tuh udah ada pilihannya gitu. Mau pakai harta, ada contohnya Utsman bin Affan. Mau pakai tenaga, yang enggak pakai tenaga yang apa? Mau pakai ilmu, misalnya pakai Ali bin Abi Thalib. Terus Bilal punya apa? Pakai suara aja, ya udah gitu, pakai suara gitu ya. Emang ada visi tersendiri gitu ya. Iya Kita betul, makanya ketika penciptaannya. misalkan kita cuma punya kuotanya mungkin mikir ya cuma nongkrong, cuma nebeng gitu ya. Ya maka gunakan waktunya buat bermedsos itu dengan baik gitu, menelaah informasi dengan baik, berverifikasi dengan baik, jangan dikit-dikit nge-share tanpa divalidasi itu informasinya benar atau enggak dan sebagainya. Tanpa diklarifikasi. Dan dengan adanya dengan adanya tadi tujuan apa namanya, hidup, semangatnya jadi nggak gampang pudar, mau jadi presiden atau enggak, wapres atau enggak, tetap jalan Iya, tujuannya. kita keseharian juga gitu ya. Fokus ketika misalkan ada yang melenceng, gampang kembalinya karena dia tahu tujuannya seperti apa gitu. Ketika misalkan ada sedikit yang melenceng di tengah perjalanan, bisa baik lagi gitu. Kayak Bung Hatta kan dia bilang, lupa masalah, dia lebih memilih jadi rakyat biasa dibandingkan jadi pejabat kan. Makanya dia juga apa sih, pasca Bung Hatta kayaknya petinggi-petinggi negara kita yang terdahulu itu nggak sampai gila jabatan yang lengser terus harus menjabat lagi sih. Iya kan, karena mereka beda banget kualitasnya ya. ya. Maksudnya karena mereka punya value tersendiri yang ya ketika ya gue mau menjabat mau enggak ya gue tetap bidang nggak sama. Ini bayangkan kan dulunya ngurusin masyarakat dengan kebijakan, pas itu ngurusin masyarakat dengan lagu-lagu, konser kemarin di festival dan sebagainya kan, maksudnya ya itu nggak tahu cuma celetihan doang. Iya sih, jadi maksudnya itu, tapi kan ya berarti gini, pemimpin kita presiden zaman dulu itu kualitasnya teman-teman bisa tahu, bisa dibandingkan dengan sekarang, tapi kan pemimpin dan rakyat itu nggak bisa terpisahkan ya kan. Betul.
bagaimana pemimpinnya itu cerminan rakyatnya, rakyatnya begitu cerminan gitu. Berarti jangan-jangan presiden kita juga seperti itu, nggak punya tujuan hidup gitu ya, nggak ada makna hidupnya. Rakyatnya juga, iya, betul. rakyatnya juga gitu, banyak dari kita gitu, Betul. nggak mau kita sih, aku sih punya tujuan insya Allah, Bismillah. Banyak dari teman-teman mungkin yang belum tahu tujuan hidupnya tuh apa, jadi sekedar menjalani hidup, bahkan menikmati hidup aja tuh enggak. Jadi aku pernah nanya sama Pak Gro gitu, saya pernah nanya kenapa ya kayaknya kok sekarang tuh orang tuh serba terburu-buru, terus serba tergesa-gesa, bahkan apalagi kalau misalnya di kehidupan di kota gitu ya. Jadi banyak masalah gitu di ilmu parenting itu, bilangnya itu anak-anak zaman sekarang itu berada dalam ketergesa-gesaan. Baru bangun udah, "Hayo mandi cepetan. Hayo cepetan sarapan." gitu. Jadi udah serba apa sih, cepetan gitu, semua tergesa-gesa, terburu-buru. Apa sih yang membuat dunia tuh seakan tuh cepat gitu, ngejar apa sih kita tanda akhir tuh zaman gitu. kan, waktu terasa lebih cepat. Tapi kayak tidak menikmati hidup gitu, terus menjalani, terjebak dalam rutinitas, terus kayak kalau udah stres butuhnya healing, habis healing diajak ini, misalnya istri nih, aduh mau healing dong gitu nih, capek nih rutinitas gini nih, terus habis pas liburan juga pulang bawa cucian ngeluh lagi gitu tuh. Di tempat rekreasi gitu juga ya. sama, iya, apa sih namanya, Di tempat rekreasi juga anak gitu ngeluh, tetap ya anak tantrum ngeluh, padahal ya anak kita tetap aja anak-anak iya, gitu. iya, karena emang tadi kan apa sih namanya, Jadi ya jangan-jangan memang kita yang belum punya tujuan ya, gitu. belum punya tujuan sehingga kita belum nggak bisa bisa memaknai memaknai hidup, hidup. benar. Betul. Gitu ya, cuma menjalani sekedar menjalani hidup, ya udah gitu, ya udahlah, Dan akhirnya ya rutinitas biasa yang nggak punya makna, akhirnya bosen dan sebagainya, nggak punya nggak ada makna. makna ya, minim makna Nah gitu. sekarang kalau tadi terkait ngomongin apa namanya tujuan hidup dan sebagainya, makanya yang jadi pertanyaan sekarang apa namanya, terus gimana nih cara menemukan dari Gimana kita tujuan bisa hidup? mengenali gitu ya, karena berarti kita bagaimana kita bisa mengenali tujuan penciptaan kita, terus kita bisa mengetahui atau membaca tanda-tanda yang Allah kasih gitu. Sebenarnya Allah kan ngasih tanda ya, Betul. kayak kita tuh misalnya ditempatkan di sini, sebenarnya tuh apa sih tandanya, kenapa ya gitu. Pernah berpikir nggak sih teman-teman gitu, tadi kan kritis ya, kenapa sih kayak misalnya aku gitu, kenapa ya kok akhirnya tinggal di sini ya, apa ya ini yang bisa dikembangkan di sini, apa ya yang bisa Iya. dilakuin di sini gitu, kayak Jadi gitu kali ya. pasti kan pertanyaan nanti, terus gimana dong caranya tahu tujuan hidup kita tuh apa, terus gimana cara Membaca tanda-tanda. iya, tanda-tandanya, ataupun bagaimana cara menyusun tujuan hidup sendiri dan Menyusun. sebagainya. Ya itu ya balik lagi sebenarnya tadi ya, bukan matamu yang buta sebenarnya, tapi hati yang dalam dada. Nah, itu tinggal ya kitanya aja banyak introspeksi diri, banyak eksplorasi minat, banyak minat dan bakat, Banyak terus juga baca ya, berbicara dengan orang lain sama dan silaturahim. silaturahmi dan sebagainya. Kan katanya zaman kuliah dulu aku bilang gitu, yang membentuk diri kamu gitu itu adalah apa yang kamu baca dan siapa yang kamu temui gitu ya. Berarti kan deh banyak baca, banyak ngobrol, banyak ketemu sama orang, nanti bakal dapet insight baru tuh. Betul. Bener-bener. Itu makanya apa namanya Tadi menyusun introspeksi, ya harus introspeksi diri, karena nggak ada cara baku buat menemukan tujuan hidup tuh, nggak ada. Cara bakunya tuh nggak ada. Tapi kalau cara tools mungkin menggampangnya. ada ya, kalau tools mungkin ada, nanti juga kan kita bahas di mungkin sesi berikutnya. Ini sudah terlalu panjang kayaknya ya, nanti di video selanjutnya aja kali ya. Bagaimana menemukan tujuan hidup. Iya, terus lupa ini soundnya bagus nggak ya, kabel mic-nya belum colok. Qadarullah wa syafa'alah. Iya, jadi apa namanya, tujuan hidupnya berubah, tujuan hidup berubah, tadi bagaimana menyusun tujuan hidup dan sebagainya, karena tadi nggak ada cara baku, kita harus sering introspeksi, sering eksplorasi minat dan bakat, terus sering bicara dengan orang lain juga. Maka yang namanya eksplorasi, terus introspeksi diri, terutama yang tadi kan tentang mengkritisi kenapa sih apa sih namanya, tujuannya kerja ngapain, gue tujuannya nikah sama ini ngapain, tujuan muhasabah kali ya. Muhasabah ya, lebih karena muhasabah diri. Dan muhasabah itu apakah cukup sekali dua kali? Enggak, sepanjang hidup. Maka ketika itu dilakukan sepanjang hidup, pertanyaannya mungkin enggak tujuan hidup itu bisa berubah. Akhirnya di sebelum masuk Islam, tujuannya dia itu apa sih namanya, tujuan Umar itu kan dengan ketegasan dan sebagainya,
dia jelas dia itu tipe orang pemersatu, dia nggak mau Ada perpecahan perpecahan. dan Dia kan sebagainya. benci itu bukan benci sama Rasulullah ya, Iya, tapi makanya dia karena coba lihat value-nya dia, tujuannya dia hidup dia itu ya, si Umar ya, dia pengen kesana sini. Maka ketika ada Rasul apa sih nama Rasul Islam menceritakan kebenaran, maka yang dia benci bukan apa yang disampaikan Rasul, tapi perpecahan yang ada di kaum Quraisy. Quraisy. Maka ketika dia menjabat sebagai khalifah pun yang dia lakukan pertama adalah mempersatukan seluruh umat Islam. Makanya nggak heran ketika zamannya Umar banyak ekspansinya ya, banyak. ekspansinya luas. Iya kan, bahasanya tujuannya dia pasti namanya toolsnya dia, misinya dia sama, mempersatukan. Cuma tadi muhasabah ketika sebelum masuk Islam sama masuk Islam berbeda gitu kan, orientasinya. Jadi mungkin ya Jadi sangat mungkin itu seseorang tujuan hidupnya berubah. Oh iya, kok mungkin banget. Kayak ya benar, dari sebelum nikah, setelah Setelah menikah. nikah, dulu mungkin ada orang yang mungkin dulunya apa sih namanya kerjanya apa gitu, mungkin usia 40-50 tahun tiba-tiba berhasil jadi kerjaan apa macam-macam dan sebagainya. Itu kayak gitu. Silakan. Itu sih terus bagaimana setelah memang mungkin tujuan hidup itu bisa berubah, maka pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi perubahan tujuan hidup itu. Iya kan, nggak pasti mudah. ada gap ya, ada jet lag Iya, gitu. dan sebenarnya ketika itu ada perubahan, karena kan kita sering introspeksi diri nih, otomatis tujuan mungkin bisa ada perubahan, ada revisi macam-macam dan sebagainya. Iya, makanya ada yang perlu dilakukan itu adalah tadi selalu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. oh iya, berusaha Dengan itu. dengan tujuan ataupun tadi misi, nilai-nilai yang mau kita bawakan. Kayak tadi Umar, dia mau sebaik-baiknya ketika dia sebelum masuk Islam, ya dia pengen, yang dia pikirkan adalah gimana caranya jadi orang yang terbaik, mempersatukan kaum Quraisy. Maka yang bikin pecah siapa nih? Nabi Muhammad. Makanya di jalan Tebas, bunuh. ya dia bebas dan sebagainya. Ketika masuk Islam beda lagi kan orientasinya itu Tuh, gitu kayak gitu. ya. Cuman ketika misalkan tadi kita ngomongin di awal nikah, ya tergantung tujuan hidup, terus child free yang dibagi, tergantung tujuannya seperti apa dan sebagainya. Maka pertanyaan berikutnya adalah, emang tujuan hidup dan kebahagiaan itu, tujuan hidup itu pastinya mau apa sih tujuan hidup itu? Apakah tujuan hidup selalu membawa kita kepada kebahagiaan? Menurut Kebahagiaan pasti. Kalau kesenangan belum tentu. Kalau menurutku kesenangan sama kebahagiaan itu sesuatu yang berbeda loh. Kayak misalnya gini, aku bahagia gitu, tapi dalam bahagia tuh pernah ngerasa gini gak sih? Tapi dalam bahagia tuh ada tangis gitu misalnya, ngerti nggak? Jadi kalau seneng tuh kan seneng, hahaha, kayak aku lagi stres, terus gimana ya cara biar seneng? Ada makan mie, makan indomie, seneng aku, makan seblak seneng gitu, terus seneng, tapi ya udah seneng gitu. Masalahnya lah enggak. Tapi kalau misalnya bahagia tetap ada tangisan, ya tangisan tetap ada gitu, tetap sedih boleh. Oke, itu makanya itu tadi definisi soal apa sih bahagia sama senang. Makanya kalau apakah dengan tujuan hidup udah menjamin kebahagiaan? Kalau tadi kan berarti kan bahagia itu ada bahagia senang, ada bahagia tangis ya. Kalau dari apa namanya Bu Wia ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin definisi teman-teman bahagia itu adalah, kan orang kan bilangnya ya gue mau kerja, gue mau hidup, mau yang bahagia gitu. Bahasanya kan orang-orang definisi buat mayoritas orang adalah bahagia itu yang happiness, nggak ada tangisan. Ya kan, apakah memang dengan ada tujuan kita jadi pasti bahagia? Maka ketika memang definisi bahagia adalah nggak ada tangisan, jawabannya belum tentu. Tapi dengan tujuan itu kemungkinan probabilitas untuk bahagianya lebih besar. Ya sayang. Itu. Oke, jadi kita aja ya. Nanti kita lanjut Berarti ke video selanjutnya mungkin ya akan tentang tujuan hidup itu tadi, ya, bagaimana menyusunnya dan mengenali diri ya, bahkan spill gitu kata Imam Ghazali, bagaimana kita bisa mengenali diri, maka kita akan mengenali Robnya, kita akan mengenali hidup kita dan hidup setelah kehidupan kita. Gitu aja ya. Siap, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.